Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Sudah siap belajar biologi hari ini? Pastikan kalian sudah menyiapkan buku dan alat tulisnya ya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar. Materi kita hari ini adalah yang pertama, ruang lingkup biologi. Yang kedua, metode ilmiah. Yang ketiga, keselamatan kerja di laboratorium. Perkenalkan, nama Ibu Sri Sutanti Ningsih SPD. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa mampu menjelaskan ruang lingkup biologi, permasalahan pada berbagai objek biologi, dan tingkat organisasi kehidupan melalui penerapan metode ilmiah dan prinsip keselamatan kerja. Kehidupan makhluk hidup memiliki struktur yang sangat terorganisasi. Struktur organisasi kehidupan dalam berbagai tingkat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, tingkat molekul. Makhluk hidup membutuhkan molekul organik sebagai sumber energi untuk menjalankan proses kehidupannya. Ada 4 kelompok utama molekul yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Kedua, tingkat sel. Sel merupakan unit kehidupan yang terkecil. Contoh makhluk hidup tingkat organisasi sel adalah bakteri, protozoa, dan alga satu sel. Makhluk hidup multiseluler seperti tumbuhan dan hewan disusun oleh bermacam-macam sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang berbeda. Gambar di samping adalah gambar sel bakteri. Yang ketiga, tingkat jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai bentuk dan fungsi yang sama. Tubuh hewan terdiri atas bermacam-macam jaringan, misalkan jaringan otot, darah, dan kulit. Porifera dan Colelenterata merupakan contoh makhluk hidup tingkat organisasi jaringan yang paling sederhana. Gambar di samping itu adalah gambar Colelenterata, yaitu ubur-ubur. Contohnya ubur-ubur. Dan dari filum Porifera. Yang keempat, tingkat organ. Organ adalah kumpulan jaringan dengan fungsi tertentu. Contoh organ pada manusia adalah jantung, paru-paru, lambung, dan mata. Contoh organ pada tumbuhan antara lain akar, batang, daun, bunga, dan buah. Gambar di samping adalah contoh jantung manusia. Yang kelima adalah tingkat sistem organ. Sistem organ disusun oleh organ-organ yang saling berinteraksi dalam melaksanakan fungsi di dalam tubuh. Sebagai contoh sistem organ adalah sistem peredaran darah manusia yang terdiri dari organ jantung dan pembuluh darah, berfungsi untuk mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Gambar di samping adalah gambar sistem peredaran darah pada manusia. Yang keenam, tingkat individu. Di tingkat individu berlangsung mekanisme kompleks yang terjadi karena koordinasi dan regulasi bermacam-macam sistem tubuh. Contohnya manusia merupakan individu yang terdiri atas bermacam-macam sistem organ. Yang ketujuh, tingkat populasi. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang berada pada waktu dan tempat yang sama. Contoh populasi adalah populasi rumput, populasi burung merpati, populasi cacing tanah, populasi kelapa sawit. Gambar di samping adalah contoh populasi burung flamingo. Yang kedelapan, tingkat komunitas. Komunitas adalah kumpulan populasi yang berada pada waktu dan tempat yang sama.
Seperti gambar di samping, misalkan komunitas padang rumput. Terdiri dari populasi pohon, rumput, burung, populasi rusa, dan populasi kupu-kupu. Yang kesembilan, tingkat ekosistem. Ekosistem adalah interaksi antara populasi-populasi penyusun komunitas dengan lingkungan abiotiknya. Lingkungan abiotik itu lingkungan yang tidak hidup. Misalkan sinar matahari, tanah, air, dan udara. Yang ke-10 adalah tingkat bioma. Kumpulan ekosistem yang melingkupi wilayah yang luas akan membentuk bioma. Contoh bioma adalah bioma gurun, bioma padang rumput, bioma hutan gugur, bioma hutan hujan tropis, bioma taiga, dan bioma tundra. Gambar di samping adalah contoh gambar bioma tundra. Kita di Indonesia berada di dalam bioma hutan hujan tropis. Bagaimana? Sudah jelas? Saya rasa penjelasan Ibu sudah sangat jelas sekali. Untuk materi metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium akan dibahas pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan bila kamu merasa video ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.